Coba kulihat, siapa yang berani usik priaku? Maaf, aku telat. Nggak apa-apa. Nggak terlambat. Bu Wendy, apa maksudmu? Kartu undangan hitam ini, aku yang kasih. Kamu kasih itu ke dia, meski Jafar terkenal, tapi cuma ada satu undangan hitam. Dan kamu kasih ke dia. Apa itu masalah? Bu Wendy, nilai kartu undangan hitam kamu pasti lebih tahu. Meski kamu Presdir Jafar, kamu nggak bisa ngasih sembarangan undangan hitam itu. Apalagi buat orang seperti dia. Kamu nggak hormat 4 Presdir Asosiasi Dagang Cemara. Kamu tantang dan remehkan mereka. Tolong pertimbangkan dengan benar. Mata mana yang lihat? Kalau dia ada hubungannya sama aku? Calvin, sekarang ini suamiku. Bahkan grup Jafar saja bisa aku kasih ke dia. Kartu undangan hitam bukan apa-apa. Kamu? Itu benar. Calvin dan aku sudah daftarkan pernikahan. Ini bercanda kan? Dulu, Calvin cuma tikus kotor yang dibuang Sudrajat. Kamu mau nikahi dia? Kamu gila. Bu Wendy, aku tahu kamu main-main sama keluarga Sudrajat dan tekan keluarga Sudrajat. Tapi nggak rendahkan diri sampai sejauh ini juga. Kalau kamu merasa aku rendahkan diri, maka di antara kita tidak ada yang perlu dibicarakan. Akhir-akhir ini aku punya banyak hobi, tapi tidak termasuk bicara sama orang bodoh. Apa maksudmu? Seperti itu. Tentang kemampuan Calvin, Jafar dan aku sudah lihat. Kalau pandangan Jafar sama sepertimu, ya anggap dia tidak berguna. Maka Jafar tidak akan ada di posisi ini sekarang. Kamu! Bu Wendy, seleramu memang aneh. Aku merasa malu. Kalau kamu sudah tahu, cepat menyingkirlah, karena kami harus masuk ke dalam. Oke. Ayo pergi. Ayo pergi. Berhenti. Memangnya ada apa lagi, Bu Jessica? Bu Wendy, aku tidak tahu bagaimana dia buat kamu salah paham. Tapi aku sangat tahu dia. Dia adalah produk gagal. Tidak berani pikul beban dan tanggung jawab lemah dan tidak berguna. Kamu adalah kebanggaan dunia bisnis Sakura. Kenapa justru memilih dia? Kata-katamu, Bu Jessica, akhirnya membuat aku sadar. Aku ini sedang bicara fakta. Kamu bisa menerimanya atau tidak, itu sosok aslimu. Selama 5 tahun tinggal sama Sudrajat, tidak punya kemampuan berkembang. Tidak berguna. Jessica, aku sudah melindungi dan bersama denganmu selama 5 tahun. Setelah semua itu, pernahkah kau hormati aku? Aku sudah bilang sebelumnya, rasa hormat bergantung pada kemampuan. Sekarang untuk apa kamu terlalu banyak bicara di sini? Semua keluarga Sudrajat beranggapan seperti itu, ya. Itu adalah salahmu. Salahku? Bagus. Bu Jessica, aku tahu kamu dan suamiku pernah saling punya perasaan. Tetapi mulai sekarang ini, kalau kalian berdua ini bukan siapa-siapa. Soal kemampuan, aku rasa aku satu tingkat denganmu. Soal status, Jafar juga lebih tinggi dari Sudrajat. Dan Calvin, sekarang dia orang yang Jafar dan aku akui. Jadi apa hakmu untuk kritik dia? Aku cuma apa? Tidak sadar kalau kamu kejar dia, tapi menolak kemampuannya. Itu lucu kan? Sebelumnya Calvin dan aku tidak dekat, jadi aku sama sekali tidak masalah. Tapi mulai sekarang, Calvin itu suamiku. Kalau sampai ini terjadi lagi, Jafar tidak akan memaafkan Sudrajat. Semoga kamu jaga diri baik-baik. Ayo pergi. Dasar brengsek, dia pikir Jafar sangat berkuasa di Sakura. Bahkan ancam keluarga kita. Pria tidak tahu terima kasih. Sepertinya dia bersekongkol sama Wendy sejak waktu lama. Dan Jessica peduli sekali sama dia selama 5 tahun. Tapi sekarang, dia malah tindas kita. Pamerkan kekuasaan. Jessica, ucapan Bu Wendy itu jangan dipikirkan, ya. Tidak akan aku pikirkan. Aku kenal dia. Tapi sekarang, meski Wendy dukung dia malam ini, dia tetap tidak berguna sama sekali. Calvin, ujungnya kamu cuma bisa menempel pada wanita. Kalau Wendy sudah bosan, kita akan lihat akhirnya yang tragis. Aku gak sabar. Curi hadiah keluarga Sisilia. Itu kesalahan fatal. Sudah hampir waktu perjamuan. Dia akan segera tamat. Dia sendiri cari masalah. Pria tidak tahu terima kasih, harusnya tidak hidup. Buang-buang udara saja. Tapi undangan kita dibatalkan. Apa
Apa itu artinya? Apa memang ada hubungannya sama si Calvin ini? Apa hak dia batalkan undangan kita? Mungkin benar, ada hubungannya sama Calvin. Pria itu berkali-kali nggak sopan di depan semua orang. Singgung grup Yosi dan Sisilia. Rumor tersebar sampai ibu kota. Timbulkan amarah hingga Sudrajat terkena imbasnya dan undangan dibatalkan. Apa? Pria brengsek itu memang mau hancurkan kita. Kalau tidak bisa masuk, rapat investor akan berakhir. Bagaimana bisa Sudrajat kerjasama dengan grup Yosi? Kontrak 2,8 triliun, kita harus apa? Ini... Cliff, Sudrajat itu segalanya buat Jessica. Lakukan sesuatu, atau usaha Jessica selama 5 tahun akan menjadi sia-sia. Bibi, jangan khawatir. Aku telepon ayahku, biar dia yang atur. Nggak akan susah buat kita masuk. Oke. Gimana kerjasama dengan grup Yoshi serta kontraknya? Kalau Calvin benar-benar buat keluarga Sisilia marah, maka kerjasama dan kontraknya nggak akan ada harapan. Tidak bisa dapat? Apa? Kontrak dan kerjasama itu milik keluarga Sudrajat. Bagaimana bisa kasih orang lain? Bibi, masalah yang Calvin buat sangat besar. Aku juga nggak bisa ikut campur. Jadi, kita harus apa? Bibi tenang saja. Kalau kita nggak dapat kontrak, kita tetap punya kesempatan. Kesempatan? Ingat apa yang kukatakan. Malam ini akan ada petinggi yang nggak terduga hadir di rapat investor. Apa mungkin 4 presidir asosiasi dagang juga hormati dia? 4 presidir asosiasi dagang janji kenalkan dia sama kita. Kalau petinggi itu kenal kamu, maka keluarga Sudrajat bisa dapat kesempatan. Gimana pun dia itu petinggi. 4 presidir asosiasi dagang harus tunduk. Kalau kamu dapat bantuannya, kerugian kerjasama dan kontrak dengan grup Yoshi nggak akan ada. Itu benar. Pak Cliff, ku dengar kamu pernah ketemu petinggi itu. Petinggi ini seperti apa dia? Pada saat di aula nanti, ketika dia tiba, kamu akan tahu. Jadi aku nggak akan bilang. Oke. Pak Cliff. Sebuah kehormatan Sudrajat kalau Jessica bisa kenal kamu. Bibi, jangan begitu. Aku mau telepon ayahku dulu untuk atur kita masuk. Oke. Investor malam ini sangat penting kan bagimu? Betul. Kalau tidak salah seingatku, beberapa hari yang lalu Jafar terima investasi dari grup Yoshi kan? 7 triliun. Itu balikan situasi berbahaya bagi perusahaan saat itu. Tapi selain reputasi grup Yosi, yang lain cuma senilai 7 triliun. Aku perlu lebih dari itu. Memangnya kenapa? Aku bertaruh sama Johnson. Dalam 5 tahun, kalau bisa buat Jafar berkembang sampai setara sama keluarga Johnson, aku bisa langsung ambil alih keluarga Johnson dan batalkan perjodohan sama Kim. Dan sekarang, sudah genap 5 tahun. Rapat investor ini adalah harapan terakhirku. Kalau malam ini Jafar bisa dapat rasa hormat grup Yosi, capai kerjasama dan dapat kontrak, maka aku yakin untuk menggandakan nilai Jafar. Sampai nanti, taruhan itu mungkin akan berhasil. Dengan potensi dan kapasitas Jafar yang sekarang, terima pengakuan dan rasa hormat grup Yosi bukan hal yang sulit. Itu benar. Jafar itu memang sangat terkenal. Reputasinya berkembang pesat. Kalau tidak karena diserang, tapi malam ini tidak cuma Jafar yang ada di sini. Lihat di sana. Itu... Putra keluarga Kim Cemara, Samuel Kim. Pemilik keluarga Mayer Cemara, Philip Mayer. Pemilik keluarga Santoso Cemara, Yosua Santoso. Di Cemara, keluarga Mayer dan Santoso itu bangsawan terbaik yang bisa setara dengan Johnson. Mereka juga pengikut setia Kim. Di antara 4 keluarga besar Cemara, cuma keluarga Johnson dan keluarga Sierra yang tidak berhubungan dekat. Karena itu, perlu perjodohan bisnis. Betul. Selama keluarga Kim bisa jadi bangsawan terkemuka Cemara untuk dapatkan penghargaan siswa ibu kota, maka itu tidak akan sulit. Jadi malam ini, mereka bersaing dengan Jafar. Tujuan Samuel dan mereka cuma satu, yaitu hilangkan peluang Jafar dapatkan perhatian grup Yosi malam ini. Kalau menurutku, apapun yang mereka akan lakukan, kerjasama dan kontrak ini pasti jadi milik Jafar. Jadi, kamu percaya? Semua ucapanmu, aku percaya. Selanjutnya, kita harus hadapi bangsawan tertinggi Cemara. Apa kamu merasa takut? Kalau ku jawab, mereka itu nggak pernah pantas di mataku. Gimana menurutmu? Begitu, baru cocok. Ayo pergi.
Bu Wendy, lama nggak bertemu. Pak Philip, Pak Yosua, lama tidak jumpa. Kamu datang. Silahkan duduk. Sini, duduk duluan. Oke, tunggu. Kenapa, Pak Samuel? Dia nggak boleh duduk di sini. Kenapa tidak boleh? Apa kamu mempunyai masalah sama suamiku? Suami? Kalian berdua sudah menikah. Itu benar. Oh iya, ku perkenalkan. Dia merupakan suami saya, Calvin. Halo semuanya, aku Calvin Cecilia. Sudah aku bilang kan, dia nggak bisa duduk di sini. Dia nggak pantas duduk di sini. Pak Samuel benar. Bu Wendy, suruh dia untuk pindah kursi. Pindah kursi? Pak Yesua, rapat investor hari ini. Apa ada tempat untuk orang seperti dia duduk? Oh, apa ruang rapat investor ini kasih aturan kalau aku tidak boleh duduk di sini? Kamu nggak berhak bicara di sini. Hei brengsek, tutup mulutmu. Kamu nggak berhak bicara sama kami. Kalau begitu kalian berdua tidak punya hak untuk bicara sama aku. Lancang, siapa kamu? Berani sombong di sini. Bocah, kusarankan sebagai manusia, kamu harus tahu posisi. Jangan keterlaluan dengan statusmu. Kamu nggak pantas masuk aula ini. Kenapa tidak pantas? Ucapan kalian berdua ini terdengar cukup kasar. Dia datang ke tempat ini secara resmi. Kalian punya kartu undangan, dia juga punya. Tempat kalian duduk, dia juga bisa duduk di situ. Tempat duduk malam ini dibagi jadi tipe 5 dan 7. Bu Wendy, jangan bilang kamu nggak tahu. Ini tempat duduk paling atas. Cuma yang punya undangan hitam seperti kami yang berhak duduk dengan kami yang ada di sini. Calvin, bawa undangan hitam ke sini. Menantu yang dibuang Sudrajat, gimana bisa dapat kartu ini? Gimana dia bisa dapat kartu? Semua yang di sini pasti tahu kan? Calvin adalah suamiku. Jadi Jafar juga berada di bawah namanya sekarang. Dia? Pantas? Kamu pikir kalau kamu dapat undangan hitam karena Jafar Sakura di bawah namamu, kamu dapat undangan karena kamu putri ketiga Johnson Cemara. Kamu nikahi dia dan datang ke hadapanku cuma untuk gagalkan rencanaku dan pamer padaku. Kamu mau kasih tahu aku kalau kamu bisa lolos dariku kapanpun. Tapi sebenarnya itu gak masuk akal. Karena orang seperti ini gak menarik perhatianku. Bahkan gak pantas jadi lawanku. Satu kalimat dariku bisa cekik dia sampai mati. Dan kamu jangan harap sama, jadi dia bisa lari dariku. Hari ini kamu pakai Jafar untuk duduk di sini. Itu gak mungkin bisa. Orang yang bisa dapat undangan hitam gak cuma perlu nilai properti lebih dari 7 triliun, tapi harus punya status setara. Tapi dia gak punya apa-apa. Cuma ada satu tempat yang cocok buat dia, yaitu di luar ruangan ini. Jadi, cepatlah keluar dari sini. Tuan Kim benar. Yang gak punya apa-apa gak layak di sini. Sekarang, keluar. Cuma orang yang punya status tinggi yang bisa berdiri di sini. Hei brengsek, keluar dari sini, jangan keluar. Keluar. Kamu lihat, yang tolak dia bukan cuma aku. Jadi, kamu itu harusnya sadar kalau kamu itu tidak layak untuk masuk ke ruangan ini. Samuel Kim, kamu keterlaluan. Keterlaluan? Aku cuma buat dia sadar posisi. Ngomong-ngomong, bersihkan sampah ini. Samuel Kim, benar? Gak apa-apa. Bilang saja kamu mau tindas aku dan paksa aku keluar gak apa-apa. Tapi kalau malam ini aku benar-benar keluar dari sini, apa kamu bisa tanggung akibatnya? Gak tahu malu. Aku Samuel Kim berdiri di sini, wakili keluarga Kim Cemara dan pimpin keluarga besar Cemara. Di ruangan perjamuan ini, aku salah satu VIP yang bisa dihitung jari. Tapi hari ini kamu bilang, kalau aku suruh kamu keluar, aku gak akan bisa tanggung akibatnya. Berarti maksudmu, pesta malam ini, semua orang yang ada di sini, gak satu pun bisa dibandingkan sama kamu. Kamu yang paling berkuasa di ruangan ini. Kamu sama sekali gak salah. Malam ini, kekuatan kalian semua pun gak sebesar kekuatanku seorang. Calvin adalah suamiku. Anda ancam dia, berarti Anda ancam aku. Dan Jafar telah mengancam Jensen di Cemara. Kamu yakin bela dia? Ya, kenapa? Bu Wendy, kalau seperti itu, kamu gak takut buat masalah? Buat kamu dan Johnson di masa depan?
Kalau begitu aku Wendy Johnson. Aku tanggung sendirian. Kamu? Baiklah, malam ini semua orang ini, keluarga hebat terkemuka di Dallas, bahkan di daerah terpencil di seluruh Sakura, mereka bangsawan kelas atas. Dan kamu, pria nggak dikenal yang dapat bantuan dari orang lain. Apa yang kamu punya sampai berani sombong di sini? Diriku sendiri, itu adalah bantuan terbesar. Wendy, jadi dia ini pilihanmu. Pria yang cuma bisa pamer, nggak berguna, nggak bernilai, dan dia nggak berhak duduk sama aku. Sepertinya kamu salah paham. Hah? Kamu itulah yang nggak berhak duduk sama aku. Oke, jadi tunjukkan apa yang kamu banggakan ke kami. Tunjukkan kamu orang terkaya atau punya kekuatan tinggi. Oke. Akan kubuktikan. Aku punya aset ratusan triliun, jadi berhak duduk di baris depan aula ini, kan? Ini... Gak mungkin! Bola awan emas. Ada apa? Kenapa reaksinya berubah drastis? Kartu ini, apa ada yang spesial? Apa kamu gak tahu pola awan emas, lambang jumlah uang yang paling tinggi dan wewenang paling tinggi dari grup Yoshi? Kartu hitam tingkat paling tinggi di seluruh dunia. Cuma ada satu. Sangat mudah pindahkan uang ratusan triliun. Berapa? Ratusan triliun? Kartu itu kenapa bisa ada di tanganmu? Kenapa tidak bisa? Apa tidak boleh? Setauku, kartu seperti itu cuma ada satu kartu di dunia. Dan yang punya cuma Juan Cecilia. Akulah orangnya. Aku adalah Juan Cecilia. Kalau buat cerita tentang kartu ini, aku akan sedikit percaya. Tapi kamu akui kalau kamu Juan Cecilia, kamu pikir semua orang yang ada di sini bodoh. Aku gak keberatan kasih tahu kalau kamu pernah pura-pura jadi Juan. Semua orang sudah lama tahu. Sekarang, kamu siapkan kartu palsu seperti cara lama. Sepertinya kamu memang bosan hidup. Kalian semua, tangkap pria tidak jelas ini untukku. Berhenti! Berhenti! Siapapun yang berani serang Pak Calvin, cepat keluar dari sini. Maaf Pak Calvin, ini salahku. Tidak apa-apa. Pak Charlie, apa maksudmu? Pak Samuel, apa maksudmu? Dia adalah menantu yang dibuang Sudrajat. Karena statusnya, dia tidak bisa ada di sini. Tapi dia malah muncul di aula. Dan dia juga bicara omong kosong, pura-pura jadi Juan Cecilia. Pak Charlie, jangan bilang kamu mau lindungi dia. Pak Samuel, rapat investor segera dimulai. Saya sarankan Anda agar tidak membuat masalah di sini. Kamu benar-benar lindungi dia. Ini rapat investor Sakura, bukan di Cemara, bukan di keluarga Sierra juga, Pak Samuel. Hati-hatilah di tempat ini, ya? Oke, kita lihat berapa lama Anda bisa lindungi dia. Pak Calvin, Bu Wendy, rapat investor akan dimulai. Silakan duduk. Jadi sekarang Pak Samuel sudah akui suamiku punya hak untuk duduk di sini. Jadi, kalau begitu kami harus duduk denganmu. Calvin, cepat duduk. Tunggu sebentar. Aku sudah bilang, dia nggak layak duduk sama aku. Apalagi malam ini posisi kita juga bukan di sini. Bukan di sini? Di sana adalah tempat kita. Tempat kita? Itu benar. Di sana adalah tempat duduk kita malam ini. Kamu nggak tahu malu. Itu kursi naga. Tikus kotor sepertimu nggak berhak untuk tunjuk kursi naga. Lambangkan posisi tertinggi di ruangan ini. Kamu pikir kamu siapa? Sampai layak dapat kursi itu. Kursi naga itu memang disiapkan untukku. Nyalimu besar sekali. Kursi naga adalah tempat khusus yang Presdir 4 Asosiasi Dagang siapkan untuk VIP yang punya kartu undangan merah. Dia bisa lihat seluruh ruangan. Ini kehormatan eksklusif. Tapi kartu undangan merah adalah undangan yang paling mulia di rapat investor ini. Dibuat khusus sama Presdir 4 Asosiasi Dagang. Dan kamu gak layak untuk punya kartu undangan merah. Apa kamu benar-benar yakin? Benar. Aku pun cuma tahu kalau ada kartu undangan merah, tapi belum pernah melihatnya. Mungkin kartu undangan merah bahkan kamu nggak tahu. Jadi sepertinya
Aku harus kecewakan kamu lagi. Kartu undangan merah yang kamu bilang ada di sini.